Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen yang merupakan viewers, subscribers, dan supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini sudah pasti dan jelas saya ingin membahas pertandingan leg kedua di babak 16 besar Europa League musim ini antara AC Milan lawan Manchester United yang dimenangkan Manchester United dengan skor 0-1. Kita sama-sama ketahui bahwa kedua tim bermain dengan hasil imbang di leg pertama. Jadi salah satu tim ya perlu memenangi pertandingan ini atau mengakhiri pertandingan ini dengan skor 0-0. Jika skor 0-0, Milan yang akan lolos karena mereka bisa mencetak gol di Old Trafford. Artinya mereka mencetak 1 gol tandang. Jika MU menang dengan skor 0-1 berarti MU yang akan lolos karena mereka akan unggul secara agregat 1-2. Jika AC Milan menang 1-0 ya sudah tentu AC Milan yang akan lolos, berarti mereka unggul secara agregat 2-1. Namun pertandingan ini berjalan super ekstra ketat teman-teman, sesuai dengan perkiraan yang saya berikan di konten preview sebelum konten ini, yakni yang saya upload semalam. Memang sudah larut malam karena saya tidak punya waktu banyak kemarin, sehingga saya merekam konten tersebut kemarin malam dan uploadnya larut malam. Ya, bagi teman-teman yang belum mendengarkan analisa saya di konten tersebut, saya berikan sedikit cuplikannya agar teman-teman bisa sedikit memahami penjelasan saya, tapi saya juga memberikan link untuk konten tersebut di kolom komentar di bawah konten ini agar jika teman-teman ingin mendengarkan analisa full ya, yakni preview pertandingan antara AC Milan versus Manchester United, bisa klik di link tersebut. Tapi pertama-tama, yuk mari kita dengarkan analisa atau penjelasan saya yang secara singkat ya, saya sisipkan nih cuplikannya di konten ini. Please watch it first. Jadi saya kira bahwa kuncinya di pertandingan ini adalah gol pertama. Tim yang bisa mencetak gol pertama di pertandingan ini punya peluang yang besar untuk meraih kemenangan dan melaju ke babak perempat final. So it is crucial for one of these teams to score an early goal. Ya, early goal itu bukan berarti di menit ke-5 atau 10, ya paling tidak di 20 menit awal jalannya permainan. Jika salah satu tim bisa mencetak gol lebih dulu, maka peluang mereka untuk lolos lebih besar lagi. Itu pemikiran saya, bisa juga saya salah, tapi saya melihat kemungkinan akan seperti itu, bahwa kedua tim akan di menit-menit awal keluar menyerang, coba untuk mencetak gol dulu ya, dan itu gol mereka akan pertahankan mati-matian. Itu dia kan teman-teman, saya memberikan penjelasan saya di konten preview tersebut bahwa tim yang mencetak gol lebih dulu bisa memenangi pertandingan ini, dan juga di konten tersebut saya telah menegaskan bahwa pertandingan ini akan berjalan ketat, dan itu yang terjadi teman-teman. Bahkan saya menetapkan persentase 50-50. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendengarkan analisa preview tersebut secara lengkap, ya klik saja di link yang telah saya sediakan ya di kolom komentar di bawah konten ini. Anyway, this was a very good game. Ya, meskipun ada 1 gol saja yang dihasilkan, tapi pertandingan ini menegangkan, khususnya bagi fans kedua tim. Karena Manchester United sebagai tim tamu bermain menyerang, Milan sebagai tim tuan rumah coba untuk keluar dari tekanan Manchester United dan mencoba juga untuk menciptakan beberapa peluang dengan harapan agar mereka bisa juga mencetak gol di pertandingan ini. Walaupun dengan skor 0-0 Milan akan lolos. Tapi tentu resiko besar akan ditanggung oleh para pemain Milan jika memang mereka tidak juga melakukan serangan. Artinya peluang bagi MU untuk memenangi pertandingan ini akan lebih besar karena para pemain akan mendapatkan ruang yang lebih luas untuk bisa melakukan pergerakan dan tentunya menciptakan peluang dengan harapan untuk mencetak gol. Tapi kita lihat dulu ya line up dari kedua tim ya teman-teman ya, karena saya memang selalu ingin membahas line up dari kedua tim sebelum saya memberikan penjelasan dari jalannya pertandingan. Dari Milan, Donnarumma, Kalulu bermain di bek kanan ya, Calabria kita lihat tidak bisa bermain, kemudian di tengah Kair dan juga Tomori, Romagnoli juga tidak bisa bermain karena cedera. Theo Hernandez di tengah nih sebagai defensive midfield, Meite dan juga Kessie. Di depan ada Castillejo, ada Calhanoglu, ada Krunic, dan sebagai target man yang ditempatkan secara positioning adalah Saelemaekers, tapi saya perhatikan Castillejo dan Saelemaekers bertukar posisi terus satu sama lainnya ya. Jadi salah satunya yang berada di depan untuk menerima bola.
Dari Manchester United, Mason Greenwood yang bermain sebagai striker, Marcus Rashford di kiri, Bruno Fernandes, Daniel James The Flash, luar biasa penampilannya di game ini, mengganggu pertahanan Milan terus-menerus. Fred, Scott McTominay, ini adalah duet yang memang dibutuhkan Manchester United saat mereka menghadapi klub besar. Luke Shaw, Maguire, Lindelof karena Bailly tidak bisa bermain di game ini karena cedera. Wan-Bissaka dan Dean Henderson lagi karena De Gea baru saja kembali dan tidak langsung diberikan kesempatan oleh Ole Gunnar Solskjaer untuk tampil dari awal. Tapi di bangku cadangan ada Donny van de Beek, ada Matic, ada Diallo, ada juga Paul Pogba dan juga Tuan Zebe, ada Telles. Ya, lumayan juga nih bench dari Manchester United. Dari AC Milan di bench ada Dalot, pemain yang masih dimiliki oleh Manchester United karena ia dipinjam oleh Milan. Benacer ya memang sudah ada di bench tapi belum fully fit. Tonali, Brahim Diaz, penyerang muda Ricardo Tonin dan juga Zlatan Ibrahimovic yang sudah sembuh dari cederanya tapi tidak ditampilkan dari awal. Dari jalannya permainan terlihat para pemain MU langsung menekan pertahanan dari AC Milan dan mereka juga melakukan pergerakan-pergerakan yang berbahaya. Tapi tidak banyak peluang yang bisa diciptakan oleh para pemain MU karena sebetulnya defense dari Milan bermain dengan konsentrasi tinggi. Mereka mencegah para pemain MU untuk menciptakan peluang dari dalam kotak penalti. Fernandes tendangannya off target, Fred tendangannya dari jarak jauh masih dengan mudah bisa ditangkap oleh Donnarumma. Memang ada perdebatan itu ya soal perebutan bola dari Tomori, dari James, tapi saya kira itu bagus saja tacklingnya karena memang ia mengandalkan fisiknya ya untuk mencegah Daniel James berlari lebih dekat lagi ke arah Donnarumma. Dari Milan, memang Milan beberapa kali coba untuk menciptakan peluang, tapi mereka juga sama seperti MU tidak bisa menciptakan peluang dari dalam kotak penalti pertahanan MU. 2 peluang yang mereka ciptakan di babak pertama berasal dari luar kotak penalti yang peluang berbahaya maksud saya, yakni dari Kessie dan juga dari Saelemaekers. Ada 1 peluang yang mereka hasilkan dari dalam kotak penalti tapi kan off target ya, dari Krunic itu. Pada saat memang Calhanoglu sudah melakukan pergerakan yang begitu baik untuk memberikan umpan ke Krunic dan sayang Krunic tidak bisa menyelesaikan peluang tersebut menjadi gol. Dan di halftime kita lihat turun minum skor adalah 0-0. Makin menegangkan tentunya bagi kedua tim. Saya siaran kan pertandingan ini di SCTV dini hari tadi dan pada saat halftime menjelang kick off babak kedua saya ditanyakan bahwa apakah akan ada gol ya atau seperti apa sih prediksi di babak kedua ini, dan saya menegaskan bahwa akan ada gol dari salah satu tim, apakah itu 1-0 atau 0-1, karena kedua tim ini kan tetap bermain menyerang walaupun memang Manchester United yang memberikan tekanan yang lebih besar ke pertahanan dari AC Milan. Dan saya ditanyakan kembali apakah tidak akan ada extra time. Nah, saya menegaskan kembali bahwa saya tidak yakin akan ada extra time. Karena kedua tim ini pasti akan berusaha mengakhiri pertandingan ini dalam 90 menit. Kita tahu mereka sudah menjalani jadwal yang padat, ke depan juga ada jadwal yang padat bagi kedua tim, dan kedua tim masih punya target untuk mengakhiri kompetisi berada di top 4 zone agar mereka bisa bermain di UEFA Champions League musim depan. Jadi perlu ada pergantian pemain nih saya kira ya dari kedua tim. Itu yang juga saya jelaskan pada saat halftime agar mereka bisa mencetak gol. Saya memperkirakan memang Zlatan akan dimainkan dalam situasi emergency. Oke, emergency berarti jika Milan tertinggal. Dan saya juga menjelaskan bisa saja dalam situasi emergency Diallo ataupun Pogba dimainkan oleh Ole Gunnar Solskjaer. Ternyata Ole memainkan Paul Pogba pada saat babak kedua akan dimulai menggantikan Rashford. Memang Rashford tidak berkembang di babak pertama, ada 1 chance saja yang hampir dia mencetak gol tapi masih bisa diblok oleh Kessie. Kessie mainnya bagus nih di game ini seperti juga ia bermain di leg pertama. Dan MU akhirnya bisa mencetak gol melalui pemain pengganti mereka yakni Paul Pogba melalui sebuah kemelut. Sayang ya para pemain Milan yang berada di lini pertahanan tidak bisa melakukan clearance atau menghalau bola tersebut. Begitu banyak pemain Milan sebetulnya, tapi terlihat sepertinya mereka kepanikan. Ya, kenapa tidak panik? Ada Bruno Fernandes, ada Fred, ada Paul Pogba. Nah, jadi mereka ya istilahnya kelabakan ya untuk bisa memonitor pergerakan dari para pemain MU yang sudah berada di dalam kotak penalti, dan Paul Pogba bisa mengambil kesempatan untuk mencetak gol tersebut dan berhasil menjebol gawang dari Donnarumma. 0-1. Apakah MU perlu bertahan? Saya tidak melihat MU bertahan. MU tetap coba untuk menyerang karena mereka perlu menyibukkan AC Milan di lini pertahanan mereka, dan itu yang membuat MU beberapa kali bisa melakukan serangan yang berbahaya.
Dan kita lihat begitu banyak fouls yang terpaksa dilakukan oleh para pemain Milan di babak kedua ini. Karena para pemain MU sebetulnya tidak dengan cepat juga memberikan passing. Mereka juga coba untuk melakukan gerakan individu yang memaksa para pemain Milan melakukan pelanggaran. Dari Kalulu, dari Dalot, ya kan? Kalulu melakukan pelanggaran ke Pogba, Dalot juga melakukan pelanggaran ke Pogba, sehingga dua pemain tersebut mendapatkan kartu kuning. Sebelumnya juga Kalulu melakukan pelanggaran ke Luke Shaw. Jadi memang keputusan dari Ole untuk memainkan Paul Pogba ini ya terbukti jitu, karena Paul Pogba bukan hanya mencetak gol tapi juga menyulitkan para pemain AC Milan. Dan AC Milan akhirnya memainkan, atau Pioli akhirnya menurunkan Ibrahimovic menggantikan Castillejo. Ibra tidak banyak bisa memberikan kontribusi di game ini karena memang ia dikawal ketat. Jika teman-teman perhatikan, Maguire dan Lindelof permainannya bagus di pertandingan ini. Mereka beberapa kali melakukan intercept, beberapa kali melakukan halauan. Bahkan Maguire pasang badan saat Calhanoglu coba memberikan crossing ke dalam kotak penalti. Pertahanan MU terkena wajah dari Maguire, tapi ia tetap tegar ya, berdiri dan melanjutkan permainan. Jadi memang defense MU lagi bagus-bagusnya di game ini nih teman-teman. Kan di babak pertama juga ada tuh Theo Hernandez yang melakukan pergerakan cepat, tahu-tahu Maguire bisa melakukan halauan kan, mengeluarkan bola dari permainan. Jadi memang defense solid dari MU ini juga membantu mereka untuk mengakhiri pertandingan ini tanpa kemasukan gol. Dan Ibra almost score. Betul kan, what a pass by Calhan and what a header by Ibrahimovic. Tapi memang what a save by Dean Henderson. Dalam 5 penampilan terakhirnya, Dean Henderson hanya kemasukan 1 gol, yakni di leg pertama dari pertandingan ini. Jadi saya kira bisa saja nanti Dean Henderson lebih banyak diberikan kesempatan oleh Ole Gunnar Solskjaer untuk bermain di game-game selanjutnya. Milan tried their best, tapi ya kesulitan Milan untuk bisa menciptakan peluang yang berbahaya dan juga menyelesaikan peluang yang berbahaya tersebut untuk menjadi gol, karena secara keseluruhan saya tidak melihat banyak peluang dari AC Milan, tapi memang lebih banyak peluang dari MU, dan MU lebih banyak mengontrol irama permainan di pertandingan yang ekstra ketat dan sangat penting bagi kedua tim ini. Jadi well done to Manchester United, mereka telah berhasil lolos ke babak perempat final. Arsenal juga lolos ya, walaupun mereka kalah di kandang sendiri. Tapi Tottenham tuh, ya, nah kena juga nih sekarang Jose Mourinho. Karma lah saya kira ya, karena kan ia sedikit arogan kadang-kadang menyampaikan pernyataannya. Timnya sudah menang 2-0 di Inggris, ternyata dihantam 3-0. Pada saat menghadapi Dinamo Zagreb di partai away mereka. Jadi hanya 2 klub asal Inggris yang tersisa, Arsenal dan Manchester United. Saya tidak berharap kedua klub ini bertemu di babak perempat final, ya kalau bisa di semifinal saja. Jadi babak perempat final kita bisa melihat duel antara klub yang berasal dari 2 negara yang berbeda. Itu tentu akan membuat pertandingan berjalan lebih menarik lagi. So we wait bagaimana nanti undian dari babak perempat final Europa League yang akan diselenggarakan malam hari ini waktu Indonesia Barat, jika saya tidak salah pukul 19. Jadi kita tunggu saja nanti update selanjutnya ya. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan analisa saya dari konten terbaru channel YouTube Bola Bung Binder ini. Silakan tekan tanda like, silakan memberikan komentar yang positif dan bijak, dan saya akhiri saja konten saya di sini. No hate, only football. Salam sepak bola.